Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih umat Paroki Santo Antonius Banjarnegara Berkah Dalem. Kali ini kita sudah masuk di dalam bagian-bagian Ekaristi, dimulai dengan ritus pembuka. Dan ritus pembuka diawali dengan perarakan. Tetapi sebelum masuk di dalam perarakan, kita pun juga perlu mempersiapkan dulu ketika kita akan merayakan Ekaristi. Maka diharapkan umat itu hadir sebelum Ekaristi dimulai, bukan pada saat pas Ekaristi dimulai atau malahan setelah Ekaristi dimulai, apalagi setelah Ekaristi selesai. Tentunya kita diharapkan hadir sebelum Ekaristi itu dimulai, seperti dalam gambar ini, di mana mereka pun juga duduk bersiap menantikan Ekaristi itu dimulai, sekaligus sambil menata hati, menata batin. Siapa tahu tadi perjalanan menuju ke gereja itu terburu-buru atau mungkin juga sambil lari dan lain sebagainya. Menjadi sebuah kesempatan di awal Ekaristi untuk duduk sejenak, menata hati, pikiran, dan juga perhatian kita. Kemudian juga sebelum memasuki gereja, di luar masa pandemi, itu ada kebiasaan untuk membuat tanda salib dengan menggunakan air suci. Sebenarnya ini maknanya adalah mengenangkan baptis. Ketika sebelum masuk gereja, kita mengenangkan kembali pembaptisan kita yang dicurai dengan air baptis. Air suci kemudian ingin menghadirkan kembali apa yang menjadi memori kita, sehingga mengingatkan lagi bahwa kita masuk ke gereja ini sebagai orang yang dibaptis. Maka sebenarnya mengambil air suci itu hanya pada saat sebelum perayaan Ekaristi, ketika memasuki gereja. Ketika pulang itu tidak diwajibkan lagi. Tapi ya mungkin kalau ada yang sudah otomatis pulang, kalau nggak mencelupkan itu rasanya lain, ya silakan saja, tidak melanggar apapun, tetapi tidak ada maknanya apapun. Demikian pula dalam pandemi ini memang tidak ada pengambilan air suci, karena itu nanti menjadi sumber penularan, kecuali kalau nanti sudah dipikirkan cara-cara supaya umat bisa tetap sebelum masuki gereja mengambil air suci. Entah nanti caranya seperti apa akan dipikirkan kembali. Kemudian ketika setelah mengambil air suci atau ketika tidak ada selama pandemi ini, orang masuk ke gereja, dan sebelumnya itu pun juga memberi hormat kepada altar atau kepada sakramen Maha Kudus. Kalau tempat kita hampir semuanya itu ada tabernakel yang ditempatkan semuanya itu di panti imam. Panti imam itu adalah wilayah di mana meja altar dan juga ambo atau mimbar sabda itu diletakkan. Maka kalau di situ ada sakramen Maha Kudus, kita pun menghormat kepada sakramen Maha Kudus, entah dengan berlutut atau bersujud, dan bisa juga dengan membungkuk dengan hormat kalau ada yang kesulitan di dalam bersujud. Kemudian setelah itu umat bisa mempersiapkan batin dan diharapkan bisa berdoa terlebih dahulu. Berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, menyampaikan ujub pribadinya, atau juga mendoakan mereka yang mau kita persembahkan di dalam Ekaristi. Atau paling tidak ya mencoba untuk menata batin sebelum perayaan Ekaristi itu dimulai. Saudara-saudari, setelah semuanya siap, para petugas liturgi sudah menyiapkan diri, maka kemudian salah satu petugas membunyikan lonceng. Tanda lonceng ini menjadi tanda perarakan akan dimulai dan umat diharapkan berdiri. Berdiri itu adalah sebagai tanda penghormatan.
Menghormat terhadap apa? Menghormat terhadap pelayan-pelayan liturgi yang merupakan tanda kehadiran Kristus di dalam Ekaristi. Maka sebenarnya berdiri adalah sikap liturgi yang menampakkan penghormatan. Dan kemudian ketika semua orang sudah berdiri dan kemudian KUR setelah bunyi lonceng tadi mulai untuk menyanyikan nyanyian pembuka. Umat bersama KUR menyanyikan nyanyian pembuka, bukan hanya KUR-nya saja. Oleh karena itu harapannya seluruh umat yang hadir itu ikut serta di dalam nyanyian pembuka. Karena nyanyian pembuka ini memiliki makna. Pertama, sebagai pembuka perayaan. Yang kedua, sebagai wujud pernyataan iman atau berkaitan dengan tema Ekaristi yang mau dirayakan, tetapi juga mau mengungkapkan bagaimana orang menghadap Tuhan, menyatukan hati dan budinya di dalam Ekaristi. Maka nyanyian pembuka ini adalah nyanyian yang penting juga. Oleh karena itu, saudara-saudari, nyanyian pembuka diharapkan dikenal, diketahui oleh umat sekalian supaya mereka pun juga bisa berpartisipasi. Sehingga bukan hanya KUR-nya saja yang menyanyikan atau KUR-nya membuat lagu-lagu yang sulit dinyanyikan umat. Padahal umat diharapkan bisa ikut bernyanyi bersama sebagai wujud pernyataan iman mereka, kesiapsediaan mereka di dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Maka kalimatnya yang benar adalah umat bersama KUR menyanyikan nyanyian pembuka. KUR membantu umat untuk menyanyikan nyanyian pembuka. Seperti yang akan kita lihat pula di dalam video ini. Kita lihat umat semuanya sudah berdiri menantikan perarakan para petugas-petugas liturgi. Mereka memegang teks yang juga berisikan lagu yang mau dinyanyikan. Namun kalau kita ketahui lagu ini tentunya sudah dikenal oleh seluruh umat sekalian yang hadir di situ. Rasul Paulus juga menganjurkan kepada himpunan para umat menantikan kedatangan Tuhan supaya mereka melakukan mazmur, madah, dan lagu-lagu rohani. Dan kemudian ini adalah perarakan para petugas-petugas liturgi, diawali oleh misdinar. Bila dalam perayaan meriah ada pendupaan, maka yang paling depan adalah misdinar pendupaan, dengan membawa wiruk yang bernyala atau mengepul. Kemudian disusul salib dan juga lilin dan petugas yang lainnya, dan kemudian imam. Dan itu ada yang membawa buku besar, itu adalah Evangeliarium, yang berisikan bacaan-bacaan Injil yang akan dibaca oleh imam. Berbeda dengan yang dibaca lektor yang merupakan leksionarium. Mereka berarak menuju ke depan altar dengan langkah yang tegap, badan yang tegap, mengarah maju ke depan, pandangan juga ke depan. Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah pada bagian perarakan dan sesi berikutnya kita akan melanjutkan dengan penghormatan altar. Maka sampai jumpa di sesi berikutnya. Berkah dalam.